Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan malam ini kita jumpa di acara edukasi dan tanya jawab tentang kesehatan bersama saya Dr. Ahmad Husnul Huluk atau biasa dipanggil Dr. Huluk ya. Jadi ini salah satu program dari Klinik Nirmala yang insya Allah nanti setiap bulannya akan selalu diadakan live edukasi seperti ini bersama dokter-dokter yang ada di Klinik Nirmala Panggung-Rejo. Sebelum kita mulai sesi diskusi kita kali ini, buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang nanti ketika di tengah acara sedang berlangsung ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah di akhir dari sesi diskusi kita kali ini nanti akan coba saya bahas satu-satu. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kejang demam ya, kejang demam yang sering terjadi pada anak. Kenapa kasus ini saya angkat? Karena di Klinik Nirmala sendiri cukup sering ya kasus anak-anak datang dengan keadaan kejang. Nah, kadang karena kejang itu ketika telat untuk diatasi akan berakibat fatal bagi si anak juga. Fatalnya paling sering dari segi perkembangan saraf yang ada di otaknya, karena kejang itu dapat mengganggu bagian saraf yang ada di otak gitu. Nah, nanti akan kita bahas ya. Oke, sebelum kita mulai, kita melihat dulu sekilas tentang kejang. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah Anda pernah kejang? Nah, ini pertanyaan untuk diri kita masing-masing, apakah kita pernah kejang atau enggak? Kalau kita enggak pernah kejang, ini diskusi kali ini bisa menambah wawasan bagi kita ya. Karena mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang memang pernah kejang, jadi kita punya ilmu lebih yang bisa dibagi untuk mereka. Nah, kalau untuk anda semuanya yang pernah kejang, nah diskusi kali ini bagus untuk bisa diterapkan dalam kehidupan Anda agar bisa mencegah bagaimana agar kejang itu tidak semakin berlanjut atau tidak memberikan efek yang buruk gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah Anda sering menghadapi anak Anda yang kejang? Nah, ini adalah pertanyaan yang sudah sedikit menjerumus ya. Jadi kita fokus ke anak-anak. Nah, kenapa? Karena sering banget anak-anak itu yang demam dan dibiarkan akhirnya nanti berujung dengan kejang. Nah, ini sebagai orang tua, ini pertanyaan untuk orang tua semuanya, apakah Anda sering menghadapi anak Anda yang kejang? Nah, diskusi kali ini insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kejang demam pada anak. Kemudian yang ketiga, kejang atau sering disebut dengan step ya, bahasa orang awamnya step. Nah, itu adalah suatu gerakan tubuh yang tidak disadari dan ditimbulkan oleh kontraksi sebagian atau seluruh otot tubuh akibat adanya rangsangan dari susunan saraf. Nah, jadi kejang ini suatu gerakan ya yang tidak bisa dikendalikan oleh tubuh. Jadi dia bergerak sendiri, bisa dibilang seperti itu. Nah, yang mengendalikan siapa? Yang mengendalikan adalah sistem susunan saraf kita. Kenapa susunan saraf kita mengendalikan otot yang sampai menimbulkan kejang? Karena adanya rangsangan di dalam saraf kita yang terlalu berlebihan sehingga menyebabkan kejang. Ketika kita biasanya melakukan gerakan seperti biasa, seperti menekuk tangan, nah ini rangsangan yang ditimbulkan di saraf kita, rangsangan biasa yang bisa dikontrol. Nah, tetapi kalau untuk kejang itu adanya rangsangan yang berlebihan dalam sistem saraf ya. Nanti penyebab dari rangsangan yang berlebihan itu ada banyak. Nah, salah satunya yang akan kita bahas nanti adalah penyebabnya demam itu sendiri.
Lalu definisi kejang. Kejang adalah kontraksi otot yang berlebihan di luar kehendak, jadi tidak bisa dikendalikan. Biasanya orang yang mengalami kejang selain tidak bisa mengendalikan anggota tubuhnya yang sedang mengalami kejang, biasanya juga akan mengalami penurunan kesadaran atau tidak sadar, seperti pingsan atau ketika kita ajak bicara, misalkan siapa anak kita kejang, kita panggil dek, itu dia biasanya nggak respon ya. Kita tepuk-tepuk pundaknya, dia nggak respon. Kita pegang-pegang dadanya, usap-usap gitu, biasanya juga nggak respon ya. Jadi selain tidak bisa mengendalikan tangan kaki, otot-otot yang sedang kejang, biasanya juga anak-anak akan mengalami penurunan kesadaran. Kemudian kejang ini disebabkan oleh pelepasan hantaran listrik yang abnormal di otak. Nah, ini yang saya sebut sebagai rangsangan yang berlebihan tadi. Nah, seharusnya listrik yang ada di otak itu berjalan dengan normal, tetapi ada kalanya listrik yang ada di otak itu berjalan secara abnormal atau tidak normal. Nah, listrik yang tidak normal yang ada di otak inilah yang menimbulkan kejang pada manusia. Gejala yang timbul dapat bermacam-macam tergantung pada bagian otak yang terpengaruh. Nah, ini nanti berhubungan dengan jenis-jenis kejang ya. Jadi jenis kejang itu nggak melulu seperti yang Bapak Ibu semuanya ketahui itu tangan kakinya gelonjotan, itu nggak selalu seperti itu ya. Jadi ada tipe kejang yang tiba-tiba pingsan dan lemas, itu ada, itu salah satu kategori kejang juga ada. Kemudian ada yang kejang itu hanya bengong, jadi penderitanya itu hanya bengong. Ketika kejang sedang terjadi, tubuhnya seperti biasa, nggak ada kelainan, tetapi ekspresi wajahnya itu kesannya kayak orang bengong. Ketika ditepuk pundaknya, ditanyain itu nggak respon. Tapi nanti ketika kejang sudah selesai, ekspresi bengongnya itu akan hilang. Lalu dia sadar seperti barusan melewati fase yang diam beberapa detik gitu ya. Lalu dia sadar lagi, lalu dia akan merespon lagi ketika ditanya gitu ya. Itu beberapa jenis kejang. Jadi kejang itu tidak selalu tangan kakinya kaku atau gelonjotan, itu nggak selalu seperti itu. Kemudian kejang berkaitan dengan sensasi aneh, kekuatan otot yang tidak terkendali dan hilangnya kesadaran. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kejang itu berpengaruh di otot ya, dan juga nanti ada beberapa yang mengalami penurunan kesadaran. Nah, kejang ini dapat disebabkan oleh banyak hal ya, seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama bisa karena rendahnya kadar gula darah. Biasanya orang yang menderita diabetes ya atau sakit gula, ketika ketakutan makan nasi, biasanya akhirnya nggak mau makan nasi sama sekali, yang terjadi malah kadar gulanya sangat rendah. Nah, itu bisa jadi menyebabkan kejang. Yang kedua, infeksi bisa. Infeksi ini lebih khusus biasanya terjadi pada otak, lapisan otak, dan sumsum tulang belakang ya, karena itu yang berhubungan dengan sistem saraf yang ada di otak. Kemudian ada cedera kepala, jadi orang yang mungkin kecelakaan terus kepalanya terbentur, biasanya kita nyebutnya gegar otak ya. Gegar otak, orang yang seperti itu bisa kejang karena sarafnya di otak mengalami gangguan. Kemudian bisa karena keracunan ya. Keracunan itu kan zat asing yang masuk di dalam tubuh. Biasanya zat asing itu setelah diserap oleh pembuluh darah maka akan dialirkan ke otak juga. Nah, beberapa zat asing itu nanti akan mempengaruhi sistem kerja otak. Akhirnya listrik di otak menjadi tidak normal dan akhirnya kejang. Ada juga overdosis obat ya. Overdosis obat ini tapi tidak untuk semua obat ya. Ada beberapa obat yang ketika overdosis ini akan menyebabkan kejang. Biasanya yang paling sering adalah obat-obat yang mempengaruhi ion-ion yang ada di dalam tubuh ya. Kemudian tumor otak, kalau ini sudah jelas ya, karena tumor yang ada di otak itu pasti mempengaruhi sistem kerja saraf yang ada di otak. Dan yang terakhir, kurangnya suplai oksigen ke otak. Nah, kenapa bisa terjadi kejang karena kekurangan oksigen di otak ya? Karena otak itu kan butuh
bernafas juga ya. Nah, butuh metabolisme ya, istilahnya bahasa medisnya. Nah, metabolisme atau bernafasnya otak ini juga memerlukan oksigen. Jadi ketika otak tidak bisa bernafas, tidak dikasih oksigen, akhirnya lama-lama juga akan mengalami gangguan. Kejang bisa timbul pada waktu suhu badan meningkat yang disebut dengan kejang demam. Nah, ini salah satu kejang yang berbeda penyebabnya ya. Kenapa saya sendirikan? Karena memang sebenarnya di dalam kejang itu dibagi menjadi dua. Ada kejang yang sumbernya di luar tempurung kepala. Nah, kejang yang disebabkan oleh demam ini sumbernya berada di luar tempurung kepala gitu. Makanya untuk penyebabnya kita pisahkan. Kemudian kejang demam ini dapat terjadi pada 4% di antara anak berumur 6 bulan sampai 4 tahun. Kadang masih bisa sampai 7 tahun maksudnya ya. Kadang masih bisa sampai 7 tahun. Diduga pada umur tersebut jaringan otaknya belum sempurna. Nah, jadi kejang demam ini sering terjadi 4% ya, 4%. Jadi ketika ada 100 anak, nah biasanya 4 anak ini mengalami kejang demam. Nah, usia yang harus diwaspadai kapan kejang demam ini bisa terjadi, biasanya antara rentang usia 6 bulan sampai 4 tahun atau bahkan sampai 6 tahun ya, beberapa referensi menyatakan seperti itu. Nah, jadi di usia-usia ini para orang tua harus mulai waspada ya ketika anak-anaknya mengalami demam. Nah, itu kalau bisa jangan sampai suhunya lebih dari 38 derajat Celcius, karena ketika lebih dari 38 derajat Celcius itu akan merangsang kejang ya. Penyebabnya apa? Karena diduga pada umur tersebut ya, jaringan otak itu masih belum sempurna, karena memang anak-anak itu kan masa pertumbuhan ya. Semua organ yang ada di tubuhnya itu sedang berkembang, sedang dibentuk agar menjadi sempurna. Nah, karena sistem saraf yang ada di otak ini belum sempurna, makanya masih bisa mengalami gangguan seperti itu. Kemudian kejang ini ada dua macam. Nah, ini seperti sudah saya singgung di depan tadi ya. Yang pertama ada yang kejang kaku, yaitu contohnya mata mendeli atau terbalik ke atas, kemudian tangan kakinya kaku. Ada, kalau yang pertama ini yang tangan kejang kaku hanya diam ya, jadi cuman kaku aja, gak bisa ditekuk. Nah, ini anaknya juga diajak ngomong gak bisa. Nah, yang kedua ada tipe yang gerakannya itu kelonjotan di tangan dan kakinya, jadi terhentak-hentak seperti itu ya. Kemudian kejang demam ini hanya berlangsung beberapa detik sampai dengan beberapa menit, lalu berhenti dan anak akan sadar kembali. Nah, jadi kejang demam, yang membedakan kejang demam dengan penyakit yang lainnya, yang pertama ya pasti kalau kejang demam didahului oleh demam dulu sebelum kejang. Nah, yang kedua, kejang demam ini biasanya hanya berlangsung beberapa detik sampai beberapa menit ya, nggak sampai yang beberapa jam. Nah, kalau sudah lebih dari jam itu harus dikaji lagi apakah ini hanya kejang demam biasa atau sudah mengarah komplikasi ke arah misalkan epilepsi. Nah, itu nanti harus dikaji lagi. Nah, fokus kita sekarang hanya membicarakan kejang demam yang biasanya hanya terjadi beberapa detik sampai beberapa menit, dan sebelumnya juga harus didahului dengan demam terlebih dahulu. Nah, biasanya setelah kejang demam ini berhenti ya, nanti si anak akan sadar kembali gitu. Biasanya kita tim medis cara mengetahui merespon si anak ini sudah sadar kembali atau enggak itu dengan cara menangis apa enggak. Nah, biasanya anak-anak itu kalau setelah kejang dia akan menangis. Kenapa? Karena si anak itu merasa bahwa tubuhnya bergetar kencang tapi dia tidak bisa mengendalikan, akhirnya dia ketakutan. Nah, biasanya setelah itu dia nangis. Nah, kalau enggak gitu biasanya kita tim medis akan merespon dengan seperti memberikan respon cubitan ya, atau memberikan respon dadanya dipegang-pegang, diremas-remas biar si anak nangis. Ya sama kayak seperti kalau kita lihat bayi yang habis lahir kan direspon ya biar nangis. Nah, salah satu tujuannya kenapa biar nangis kalau anak setelah kejang ya, karena biar tahu oh ini kesadarannya sudah balik. Nah, sudah kembali lagi normal. Biasanya yang sudah nangis itu kesadarannya kembali normal gitu. Nah,
Jadi kalau kejang demam itu kan hanya berlangsung beberapa detik sampai dengan beberapa menit. Nah, setelah itu nanti si anak akan sadar kembali. Nah, inilah saat ketika orang tua mengalami fase yang si anak sadar lagi. Nah, ini harus segera dibawa ke klinik atau ke IGD atau ke rumah sakit atau kemanapun. Karena di situ ada fase istirahat ya, jeda waktu. Harapannya apa ketika dibawa ke klinik atau IGD atau rumah sakit? Harapannya agar si anak tidak mengalami kejang untuk yang kedua kalinya gitu. Kenapa kok nggak boleh yang kedua kalinya? Karena lebih fatal nanti efeknya. Efek terhadap otak nanti lebih fatal ya, perkembangan otaknya. Kemudian, nah ini biasanya pada pemeriksaan saraf pada anak kejang demam ini seringkali hanya normal ya, nggak ada kelainan ya. Terutama untuk beberapa pasien yang baru mengalami kejang pertama kali. Nah, setelah sadar biasanya nggak ada kelainan dalam tubuhnya ya. Beda kalau mungkin ada pasien saya dulu itu memang awalnya berawal dari kejang demam ya, cuman karena terlalu sering dan tidak berobat, akhirnya ada keluhan gangguan dari perkembangan otaknya. Jadi ada yang jadi sudah besar tapi sulit bicara, atau diajak ngomong agak nggak terlalu cepat, nggak seperti anak seusianya, seperti itu ya. Itu karena terlalu sering kejang dan tidak diobat dan tidak dibawa berobat gitu ya. Dan akhirnya bisa jadi nanti ke komplikasi ke penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, jadi kalau untuk anak kejang yang baru pertama kali, biasanya setelah dia berhenti kejang, nanti fisiknya normal, nggak ada masalah. Nah, jadi untuk para orang tua yang kalau anaknya kejang setelah itu berhenti dan nggak ada kelainan fisik, jangan dianggap ini bukan kelainan gitu ya. Tetap harus dibawa berobat gitu. Kenapa? Karena setelah itu perlu dilakukan yang namanya pencegahan biar tidak terjadi kejang untuk yang kedua kalinya, seperti itu. Nah, ini keluarga dekat sering ada yang mengalami kejang demam juga. Nah, jadi kejang demam ini bisa dibilang ya bisa diturunkan kepada anak-anak kita gitu. Jadi biasanya ketika seorang anak itu mengalami kejang demam, sering biasanya entah ayah ibunya atau kakek neneknya dulu waktu kecil juga ada yang pernah mengalami kejang gitu. Nah, jadi berhubungan ya, jadi kejang demam itu bisa diturunkan ke keturunan kita. Jadi kalau misalkan orang tuanya dulu pernah kejang waktu kecil, nah kalau punya anak kecil berarti harus waspada, punya risiko lebih besar untuk mengalami kejang demam juga gitu. Atau mungkin orang tuanya dulu nggak mengalami kejang demam tapi kakek neneknya mungkin mengalami kejang demam, nah itu harus juga waspada untuk anaknya nanti gitu ya. Karena bisa jadi nanti pas orang tuanya itu nggak kejang tetapi kakek neneknya kejang, ternyata pas orang tuanya memang waktu kecil ketika demam langsung dibawa berobat, jadi nggak sempat demam tinggi dan akhirnya nggak kejang. Akhirnya kan nggak ketahuan kalau ada riwayat keturunan kejang demam gitu. Tapi begitu sampai si cucunya, ternyata suatu saat cucunya sakit demam dan nggak dibawa berobat, akhirnya malah kejang gitu ya. Jadi salah satu pentingnya mengetahui riwayat penyakit keluarga tuh itu. Jadi kakek neneknya dulu punya riwayat sakit apa aja, kemungkinan penyakitnya itu diturunkan ke keturunannya atau enggak. Jadi kita sebagai keturunannya sudah bisa melakukan pencegahan lebih dini agar tidak terjangkit penyakit yang sama. Dan kadang juga informasi itu akan memudahkan dokter. Jadi seperti saya nanti ketika tanya pernah punya riwayat sakit apa aja orang tuanya, nah itu nanti akan mempermudah saya dalam mencari tahu penyakit apa yang sedang diderita gitu. Nanti karena ada beberapa penyakit yang berhubungan ya. Kemudian ketika terjadi kejang, apa yang harus dilakukan? Nah, ini salah satu edukasi penting yang harus dicatat oleh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, jangan panik ya. Jangan panik. Kenapa? Karena kalau panik itu nanti akan memperkeruh suasana saja. Biasanya orang tua hanya akan menangis-nangis, bingung nggak tahu mau ngapain, anaknya cuma dipeluk-peluk aja, cuman diteriakin dek 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 gitu aja tapi nggak melakukan apa-apa. Nah, itu namanya panik ya. Nah, jadi kalau anaknya kejang nggak boleh panik. Nanti habis ini saya jelaskan apa-apa saja yang harus dilakukan. Nah,
lebih baik melakukan step-step setelah ini daripada hanya panik saja ya. Kemudian ini yang sering dilakukan oleh masyarakat kita ya. Katanya kalau kejang suruh masukin sendok atau jari ke mulut ya. Nah ini nggak boleh ya. Kenapa? Katanya kalau nggak dimasukin nanti giginya rontok. Nggak ada kayak gitu ya. Jadi kenapa nggak boleh dimasukin sendok atau jari ke mulut? Karena bahaya. Kalau sampai kan, kalau anak kejang, anak posisinya tidak sadar, nggak tahu apa yang dimasukkan ke mulut. Nah takutnya nanti malah masuk ke mulut dan terus ke dalam nggak bisa diambil lagi. Itu yang lebih bahaya lagi ya. Jadi nggak usah dimasukin apa-apa ke mulutnya ya. Insya Allah mulutnya aman, nggak akan giginya rontok semua, nggak akan seperti itu gitu ya. Kemudian jangan memberi obat melalui mulut ya. Kenapa? Karena ketika tubuh itu kejang, kan si anak tidak sadar. Ketika dimasukin obat melalui mulut, belum tentu si anak akan menelannya gitu. Ketika anak tidak sadar dimasukin obat lewat mulut, bisa jadi obatnya itu malah masuk ke paru-paru, bukan masuk ke dalam usus ya. Apa efeknya? Sudah pasti fatal. Kalau obat ya cairan dimasukkan ke dalam paru-paru, pasti akan mengganggu sistem pernafasannya. Bisa jadi nanti si adik malah nggak bisa bernafas lagi. Kenapa? Karena ya paru-parunya dimasukin cairan. Harusnya kan paru-paru isinya udara, bukan cairan gitu ya. Jadi jangan sekali-kali memasukkan obat melalui mulut ya. Kemudian sebenarnya nggak obat saja sih, semuanya nggak boleh ya dimasukin mulut. Nanti biasanya masyarakat kita itu percaya sama ramuan-ramuan gitu ya. Pas kejang dikasih ramuan ini ramuan itu, ya sama aja. Meskipun bukan obat tapi yang jelas itu kan cairan gitu ya. Yang penting nggak boleh dimasukin apapun ke dalam mulut si anak ketika kejang ya. Nah ini yang berikutnya, letakkan anak dalam posisi miring ya. Miring, dimiringin, dibuka celananya, jangan ada pakaiannya yang ketat ya. Nah ini biasanya saya edukasi keluarga atau orang tua untuk beberapa anak yang sudah sering datang ke klinik yang pernah mengalami kejang ya. Selain edukasi, selain saya kasih tahu kalau udah mulai demam harus dikasih anti demam, kalau demam nggak turun-turun harus dibawa ke obat. Ini yang penting adalah saya biasanya meminta orang tua itu standby obat yang namanya diazepam ya. Ini obat untuk menurunkan gejala kejang. Nah ini harus standby di rumah masing-masing. Nah obat yang bisa dimasukkan, obat anti kejang yang bisa dimasukkan ketika si anak kejang itu yang melalui anus ya atau dubur. Nah kenapa? Ya karena yang pertama obat diazepam yang dimasukkan melalui anus ini kerjanya cepat. Nah lebih cepat daripada lewat mulut bahkan. Kalau lewat mulut itu harus masuk usus dulu, harus diselap oleh pembuluh darah, baru diedarkan ke dalam otak gitu. Tapi kalau misalkan yang lewat anus atau dubur itu nanti akan langsung diserap oleh pembuluh darah dan langsung ke otak. Jadi nggak lama perjalanannya, biar kejangnya semakin cepat berhenti. Nah, ketika masih kejang nanti boleh dimasukkan diazepam untuk yang kedua kalinya. Tetapi ya, ini yang perlu dicatat ya Bapak Ibu, maksimal diazepam yang boleh masuk ke dalam tubuh si anak melalui anus hanya 2 kali saja ya, tidak boleh lebih. Nanti mentang-mentang sudah diedukasi kalau si anak kejang dimasukin diazepam, di rumah nyetok diazepam banyak ada 10 biji, kejang masukin sampai 5 kali. Nggak boleh kayak gitu ya. Ketika 2 kali kejang sudah terjadi, itu mau nggak mau harus dibawa ke IGD atau rumah sakit atau klinik ya. Kenapa? Karena nanti pengobatannya sudah beda lagi, nggak pakai diazepam yang lewat anus lagi ya. Tapi ya lebih baik pertama kejang langsung dimasukin diazepam dari anus dan langsung dibawa ke IGD, ke klinik atau ke rumah sakit ya. Jadi nggak harus nunggu 2 kali ya. Lebih cepat pasti lebih baik. Nah ini salah satu edukasi yang sering saya sampaikan. Kalau punya riwayat kejang demam dari orang tuanya atau dari si adiknya sendiri, bila anak demam tinggi, kompres hangat ya. Kalau sudah sadar, cepat-cepat diminumin obat penurun demam. Kenapa gitu? Karena tadi sudah saya sampaikan di awal kalau penyebab dari kejang ini adalah si anak demam. Nah
Penyebab demam apa? Nanti dibawa berobat ke dokter. Dokter yang akan mencari tahu penyebab demamnya apa. Karena kan penyebab demam itu sangat banyak sekali. Nah, yang penting ketika demam sudah berhenti, kejang sudah berhenti, si anak harus segera diminumin obat penurun demam. Tujuannya apa? Biar nggak demam lagi. Tujuannya apa? Biar nggak kejang lagi. Gitu ya. Nah, kompresnya ini kompres hangat ya. Nah, beberapa masih ada ini yang beberapa orang tua yang saya ketahui masih salah ya dalam memberikan kompres pada anak ya. Jadi penelitian yang lebih terbaru itu menyatakan bahwa kompres air hangat itu lebih cepat menurunkan suhu di tubuh si anak daripada kompres dengan menggunakan air dingin ya. Kenapa? Karena kalau air dingin kadang malah suhu tubuh si anak akan tambah naik gitu ya. Jadi paling bagus itu kompresnya dengan air hangat ya, bukan air panas ya Bapak Ibu ya, nanti kasihan adiknya. Jadi pakai air hangat, ditaruhnya biasanya bisa di ketiak atau di pinggang ya. Kalau air hangat jangan ditaruh di kepala ya, jadi ditaruhnya di badannya si adik, bisa di ketiak atau di pinggangnya ya, gitu. Nah, apa yang dilakukan setelah kejang tadi ya, selain langsung ngasih obat penurun demam, nah ini, apakah ada gangguan otak atau menjadi bodoh? Nah, kalau tidak, otak tidak akan rusak kecuali kejang berlangsung sangat lama, lebih dari 15 atau 30 menit. Ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, kejang demam ini biasanya hanya berlangsung beberapa detik hingga beberapa menit. Jadi kadang untuk kejang yang pertama atau kedua ini masih aman kondisi otak si anak. Nah, makanya harus segera dibawa berobat biar nggak terjadi hal-hal yang lebih buruk gitu ya. Nah, kalau sudah kejangnya itu lebih dari 15 menit ya, atau lebih dari 30 menit, nah itu yang punya risiko tinggi, si anak akan mengalami gangguan otak. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bisa jadi mengalami penurunan sistem kerja otak ya. Misalkan kalau diajak ngobrol kok nggak nyambung, sekolah kok nilainya jelek terus, nah bisa jadi akhirnya seperti itu ya. Itu salah satu efek dari kejang lama yang nggak segera diberikan pengobatan. Terus, nah ini apakah anak kejang kembali? Nah, kejang demam lagi. Nah, kira-kira 30% anak ini akan mengalami kejang demam kembali gitu. Biasanya dengan jarak sekitar 1 tahun kemudian gitu ya. Nah, makanya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika anak sudah mengalami kejang demam atau orang tuanya sudah pernah mengalami kejang demam, maka ketika punya anak yang umurnya 6 bulan sampai usia 6 tahun ya, atau paling aman 7 tahun, nah itu harus waspada. Nah, sewaktu-waktu kejang demam itu bisa terulang kembali gitu. Nah, nanti kalau sudah lewat dari 7 tahun, insya Allah baru sudah aman gitu. Kalau misalkan nanti di atas usia 7 tahun kok kejang lagi, nah itu biasanya penyakitnya berbeda. Nanti dokter yang akan mencari tahu penyebab kejang yang di atas usia 7 tahun itu apa penyebabnya. Biasanya paling sering bukan kejang demam, karena sudah diteliti kejang demamnya antara usia 6 bulan sampai 6 tahun atau 7 tahun saja ya. Kemudian, nah, apakah anak akan menjadi epilepsi? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi ya dari pasien saya. Nah, untuk anak-anak yang mengalami kejang demam dan tidak segera diobati, yang sering berulang kejangnya, punya risiko untuk menjadi epilepsi, tetapi ya risikonya kecil, hanya 2-12% saja ya. Tetapi meskipun risikonya kecil ini jangan pernah diremehkan ya. Kenapa? Karena namanya anak itu kan buah hati kita. Kita inginnya kan anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang terbaik ya. Nah, jangan sampai nanti di masa dewasanya si anak sering sakit, sering kejang, mengalami epilepsi karena waktu kecil waktu kejang nggak diobatin gitu ya. Nah, apakah mungkin terjadi kematian? Nah, sebenarnya kalau sesuai prosedur ya kematian saat kejang itu sangat jarang ya, dan dilaporkan juga belum pernah ada kejadian murni karena kejang demam sehingga meninggal ya, belum pernah. Tetapi ya ada kejadian seperti yang saya bilang tadi, si anak kejang demam terus dimasukin obat lewat mulut, nah akhirnya obatnya masuk paru-paru, akhirnya si anak meninggal. Ada kasus seperti itu, tapi meninggalnya bukan karena kejang demamnya, tapi karena dimasukin obat lewat mulut. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika kejang demam tok saja, itu saja ya, nggak ada apa-apa,
itu sangat kecil kemungkinan si anak akan meninggal dunia gitu ya. Baik, terima kasih banyak, itu paparan di materi ya. Kalau ada komentar bisa ditulis, atau pertanyaan ya bisa dimasukkan ke dalam kotak komentar. Nanti akan saya balas satu persatu insya Allah gitu ya. Baik, mungkin cukup sekian saja sharing-sharing ilmu dari saya ya. Nanti mungkin yang ketinggalan bisa diputar lagi dari awal. Insya Allah filenya akan tetap ada di Facebooknya Klinik Nirmala ya. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab satu persatu ya. Tapi mungkin nanti ya beberapa pertanyaan tidak saya jawab secara gamblang atau semuanya ya, karena kadang ada beberapa hal yang sesuatu itu baru bisa diputuskan setelah pemeriksaan dokter gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang seperti pertanyaannya terlalu dalam gitu ya, nah tapi hanya secara online, nah itu saya kadang juga susah menjawabnya. Kenapa? Karena dokter itu harus melakukan pemeriksaan dulu ya. Selain mengetahui gejalanya, saya juga harus meriksa badannya, juga harus periksa labnya, seperti itu ya. Jadi saya dokter ya, bukan dukun ya. Kalau dukun mungkin tangannya begini saja di badannya udah tahu penyakitnya ya. Nah tapi saya nggak sekolah dukun ya, saya sekolah dokter. Dokter diajarin dari keluhannya apa, di badannya ada keluhan apa, seperti itu ya. Jadi nanti nggak semua pertanyaan bisa saya jawab, tapi saya akan jawab semaksimal mungkin semampu saya. Nanti kalau misalkan mau konsultasi lebih lanjut ya silakan datang ke Klinik Nirmala saja. Nanti insya Allah di Klinik Nirmala dokternya standby 24 jam ya. Jadi kapanpun Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya butuh pertolongan, silakan datang saja ke Klinik Nirmala. Nanti akan kita layani semampu kami dan sebaik yang bisa kami lakukan gitu ya. Baik, terima kasih semuanya sudah melihat live edukasi dan tanya jawab kesehatan bersama saya Dr. Ahmad Husnul Huluk. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu ya. Atau mungkin dari teman-teman Bapak Ibu semuanya mungkin ada request untuk bulan depan mau bahas tentang apa, penyakit apa, silakan. Monggo silakan diketik saja di kolom komentar. Nanti insya Allah juga akan kita pertimbangkan apakah topik itu menarik atau tidak, atau perlu atau tidak, nanti bisa kita pertimbangkan ya. Baik, begitu saja. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.